Oke, ini saya bukakan juga di sini integral. Oh, Nathan kamu udah perbaiki ya? Oke. Nanti saya lihat lagi. Ini nih. Integral. Nah, ini dia. Kalian juga ada modulnya ya, kalian bisa pakai file di GCR atau pakai modul yang udah print-printan. Integral itu kebalikan dari turunan ya. Nah, kalau turunan itu proses kita menurunkan pangkatnya nih. Kalau pangkatnya tadi 3 jadi ke sini jadi pangkat 2 gitu ya. Ini proses turunan. Kalau proses integral nanti yang diketahui adalah aksennya ya, turunannya, kemudian kita integralin nih. Kita naikkan lagi, kita mencari fungsi aslinya apa. Nah, ini tujuan kita mengintegralkan itu adalah kita mencari fungsi aslinya. Nah, lambang integral itu adalah lambang seperti huruf S besar seperti ini ya. Kemudian di sini fungsinya nih, kemudian diikuti dengan D apa? Kalau fungsinya dalam variabel X berarti dx. Kalau variabelnya T berarti dt gitu ya. Nah, mungkin di fisika kalian udah memakai integral nih, tapi nggak banyak ya. Itu lambang integral, ini sepaket ya. Jadi ada lambang kayak S, kemudian diikuti dengan dx. Gitu. Kemudian rumus integral itu adalah, jadi kalau misalnya nanti kalian ditanya integral dari AX pangkat N itu apa? Nah, gini ya, ini Deshan. dx ya, nah ini ada dx-nya. Nah, mengintegralkannya adalah gini, kebalikannya dari turunan. Kalau turunan kan N diturunkan kita kali sama A gitu kan. Kalau integral itu N-nya jadi pembagi A, tetapi dia harus dinaikkan dulu, ditambah 1 dulu. Nah, N plus 1 sebagai pembagi A, kemudian X-nya juga pangkatnya bertambah 1, karena kita mengintegralkan itu adalah naikkan gitu ya. Kemudian selalu ada C-nya. Nah, karena nanti kita akan membahas di integral itu ada integral tentu dan integral tak tentu. Nah, ini tak tentu nih karena ada C-nya ya. Kenapa ada C-nya, Bu? Nah, caranya adalah gini. Kalau suatu fungsi ada konstantanya, kalau kita turunkan pasti C-nya jadi 0 ya. Nah, perhatikan kalau ini kita cek lagi ya, apakah kita mengintegralkan sudah benar nih. Nah, ini kita turunkan nih. Kalau ini fx ya. Kalau ini adalah fx. Kemudian yang di sini ini adalah f aksennya ya. Ini adalah f aksennya. Nah, begitu. Jadi kalau kita turunkan yang ini kita turunkan. Cara menurunkannya berarti A per N plus 1 dikali ya. Dikali sama pangkatnya ini kita turunkan. Jadi N plus 1 nih. N plus 1. Kemudian X-nya berkurang 1 ya. Jadi pangkat N ya. Karena N plus 1 dikurangi 1 ya jadi N. Nah, ini kan dicoret nih. Maka kembali lagi nih, turunan dari C kan 0 nih. Di sini nggak usah ditulis. Jadi A, X pangkat N. Kembali lagi jadi F aksen nih. Nah, begitu. Proses integral seperti ini ya. Jadi jangan ketukar sama turunan. Jadi integral itu menjadi N-nya ditambah 1 menjadi per pembaginya A nih. Pokoknya intinya pangkatnya bertambah 1 gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat ke rumusnya dulu. Rumus-rumusnya. Nah, ini dia. Nanti di integral, itu tadi rumus yang pertama yang ini nih. Ini adalah rumus dasar integral. Nah, nanti gimana caranya supaya kita bisa memakai rumus yang ini nih. Jadi kalau ada soal rada aneh-aneh tuh, coba kalian bisa nggak jabarkan kemudian mengintegralkan pakai rumus dasarnya. Kalau nggak bisa, baru nanti akan muncul integral yang cara substitusi. Jadi di integral itu nggak ada rumus U kali V, U per V, itu nggak ada ya. Atau aturan rantai, itu nggak ada. Yang ada adalah metodenya seperti ini, integral dasar, atau dengan substitusi, atau dengan parsial. Nah, ada 3 cara ini ya, nanti di pengintegralan. Oke,
Nah, sekarang kita akan lihat ke contoh soalnya. Kita lihat ke contoh soal. Nah, ini perhatikan contoh yang pertama. Kalau kalian dapat integral seperti ini nih. Nah, ini kita integralkan satu persatu nih. Kita pecah satu persatu ya. Jadi integral 12x pangkat 11 dx dikurangi integral dari 4x pangkat 7 dx ditambah integral dari 10x pangkat 4 dx. Kemudian masing-masing kita integralkan pakai cara yang tadi nih. 12 dibagi 11 ditambah 1. Kemudian x pangkat 11 tambah 1. Kemudian ini menjadi 4 dibagi 7 tambah 1, 8, X pangkat 7 tambah 1. Kemudian ditambah 10 dibagi 4 tambah 1, X pangkat 4 tambah 1. Jadinya ini 12 dibagi 12, 1. Oke, saya putus deh. Halo, suara saya stabil nggak? Ya, Bu. Oke, nih kita kembali lagi ke contoh 1 tadi. Nih, jadi diintegralkan ya, jadi ini 12. 12 per 12 jadi 1, X pangkat 12. Ini 4 dibagi 8 jadi setengah, X pangkat 8. 10 dibagi 5 jadi 2X pangkat 5 plus C, jangan lupa ya. Terakhir ada C-nya. Kemudian kalau kalian dapat soal seperti ini, nah ini kalian kali dulu aja supaya rumus dasar yang kita pakai. Karena U kali V nggak ada ya rumusnya ya di integral. Nah ini kita kali pelangi dulu. Habis itu baru kita integralkan satu-satu nih. Integral dari X kuadrat adalah 1 per 3 X pangkat 3. Integral dari min 2X adalah 2 dibagi 2 ya, X pangkat 2. Integral dari 3 itu pasti 3X. Kenapa integral dari 3 itu 3X, Bu? Karena integral dari ini adalah X pangkat 0 ya. X pangkat 0. Nah, maka dia menjadi 3 dibagi 1 ya. 0 ditambah 1 kan. Kemudian X-nya berpangkat 1. Begitu. Jadi kenapa integral dari konstanta dia menjadi 3X. Atau gini aja. Turunan dari berapa ketemu 3? Ya 3X gitu kan. Jadi pokoknya ingat ke bentuk yang kita mau cari integralkan, itu diintegralkan, itu adalah turunannya, kemudian yang hasil integral itu adalah fungsi aslinya gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian dapat seperti ini pecahan. Tapi perhatikan karena penyebutnya itu hanya satu suku, ini kita naikkan ke atas aja. Jadi X pangkat min 2 ya. Nah, ini perhatikan. Dia dinaikkan ke atas atau semua dibagi dengan X pangkat 2 nih. Kemudian seper X pangkat 2 jadikan X pangkat min 2 nih. Baru diintegralkan ya. Diintegralin tuh. X pangkat 3 adalah seperempat X pangkat 4. Kemudian integral dari X pangkat min 2 itu adalah jadinya plus seper X ya. Nah, begitu. Kenapa? Karena min 2 ditambah 1 jadi min 1 ya. Min 1 dibagi min 1 jadi plus nih. Kemudian pangkatnya jadi min 1 jadilah seper X. Kemudian plus C, jangan lupa. Begitu caranya. Oke. Nah, kalau yang D, ini dikali dulu. Kali pelangi dulu ya. Dikuadratin dulu nih. Jadinya adalah integral dari X ya. X, kemudian min 2 akar X per X, kemudian plus seper X kuadrat. Nah, dikuadratkan dulu pokoknya. Baru diintegralin. Nah, kalau yang ini nggak bisa langsung diintegralin nih. Ini X, salah. Ini kok 2, ini X. Ini X. Nah, kemudian kalau masih dapat X yang terpisah seperti ini X-nya harus digabung dulu ya. Maka dia menjadi integral dari X pangkat 1 tetap. Kemudian ini menjadi 2 min 2 X pangkat min setengah ya. Karena ini setengah dikurangi 1. Jadi min setengah. Nah, kemudian yang seper X pangkat 2 ini naik ke atas juga. Jadi pangkat min 2.
Nah, seperti itu. Dx ya. Ada dx-nya. Nah, baru diintegralin nih. Nah, hasil integralnya adalah sama dengan integral dari x adalah 1/2x kuadrat ya. 1/2x kuadrat. Integral dari min 2x pangkat min setengah nih, pangkatnya bertambah 1 jadinya setengah ya. Jadi 2 dibagi setengah nih. Jadi min 4 ya. 4 karena x-nya pangkat setengah jadi akar. Kemudian ini diintegralin berarti menjadi min ya. Karena min 1 jadinya. Kemudian x pangkat min 1 jadi 1/x. Udah ditambah c. Jangan lupa ditambah c. Nah, ini hasilnya. Apakah paham? Oh, Ya, apa? jadi pada dasarnya itu nanti pangkatnya ditambah satu, terus hasilnya dibagi konstanta yang di depan ya. Ya, betul. Oke. Dibagi ya. Pangkat itu menjadi pembagi konstanta. Gitu. Oke, paham ya? Sekarang kita mau lanjutkan ke Bu, contoh yang... Ya, apa? itu dikali pelangi ya, Bu? Kali pelangi dulu. Yang ini juga ya. Ini dijadikan akar X min setengah, min 1/x, kemudian dikali akar X min setengah. Karena kita nggak ada rumus aturan apa rantai itu nggak ada di integral, yang ada hanya di turunan ya. Jadi ini harus dikali pelangi dulu, baru diintegralkan pakai rumus dasarnya gitu ya. Paham? Oh, Jadi aturan rantai U kali V, U per V itu hanya ada di turunan. Jadi kalau di integral itu kita pecah gimana caranya supaya dia bisa diintegralkan seperti ini. Pakai rumus yang dasar. Oke, nah sekarang kalau misalnya kalian ketemu soal yang, Bu, ini benar-benar nggak bisa diurai lagi nih, Bu. Ini misalnya di sini pangkatnya 5 gitu ya. Ya lama banget kan kalau menjabarkan yang pangkat 5. Maka nanti ada metode yang substitusi tadi. Nah, kita lihat ke contoh eh, contoh 2. Nah, di sini. Contoh 2, ini adalah harus memakai metode substitusi. Kenapa? Nah, cirinya. Nanti kalian akan menanyakan, Bu, cirinya yang harus pakai substitusi yang seperti apa? Nah, ini perhatikan. Ada akar. Akar ini nggak bisa diurai jadi apapun. Ya udah, ini pasti substitusi. Kemudian ini ada pangkat 9 nih. Ada akar ya. Ada akar pangkat 3 bahkan. Kemudian pangkat 9. Kemudian nih ada pecahan penyebutnya ada 2 suku, ini juga nggak mungkin kita naikkan ke atas, nggak bisa. Kemudian yang ini ada akar lagi nih. Ada X di luar, perkalian ya, perkalian 2 fungsi, kemudian yang satunya punya akar. Kalau turunan bisa kita pakai U kali V ya. U kali V kemudian pakai aturan rantai yang akar. Tapi kalau integral nggak bisa. Maka ini harus memakai metode substitusi. Nah, sekarang metode substitusi itu seperti apa? Saya akan bikin Word aja supaya saya bisa sambil mengerjakan itu kalian tahu prosesnya. Daripada hanya melihat contoh di situ ya. 11 IPA 2. Integral tak tentu. Oke, ini saya besarin dulu. Oke, saya kopikan rumus-rumusnya dulu supaya jadi satu ya. Mana? Ini dia. Ini tadi rumus dasarnya yang pertama ini.
Saya kopikan dulu. Pindahkan ke Word kita ya. Rumus dasar integral. Nah, rumusnya adalah ini. Nih, kemudian metode integral substitusi. Nah, metode substitusi itu langsung aja ke contoh ya. Sebentar, saya copy aja contohnya dulu. Contoh 2. Nah, ini. Contoh yang pertama. Nah, perhatikan. Dia harus pakai metode substitusi. Kenapa? Karena dia bentuknya nggak bisa seperti integral dasar ya, rumus dasar. Ada akar, pangkat 3, kemudian di dalam akar itu ada 2 suku, bahkan pangkat 2 gitu ya. Maka kita harus pakai metode substitusi. Caranya adalah kita misalkan yang di dalam kurung ini kita ambil, kita misalkan jadi U. Nah, ini kita ambil jadi U. Nah, kemudian ini kita turunkan ke 2 ruas. Nah, maka kita dapat turunan dari U, jadi kedua ruas kita turunkan. Di ruas kiri itu variabelnya U, berarti turunan dari U adalah DU gitu ya. Anggap U-nya adalah X. Salah. Nah, ini adalah DU. Kebalik. Ini D-nya di sini. Nah, DU. Kemudian turunan dari X itu adalah 1 ya. Atau ini, saya tulis dulu. Ini 1. DU. Karena U itu kita anggap sebagai X. Turunan dari X adalah 1 ya. Nah, di sini juga ini. 1. Turunan dari 1, 0. Nggak ada. Oh ya udah, dia variabelnya adalah X. Maka kita tambahkan DX. Jadi ini adalah turunan dari U adalah 1. Kemudian karena variabelnya U, kita ikuti dengan DU. Kemudian turunan dari X itu adalah 1. Kemudian karena variabelnya X berarti 1 DX. Gitu. Kemudian setelah ini kita kembalikan lagi ke soal kita supaya soalnya menjadi lebih sederhana. Jadi ini kita ganti sekarang. Ini Josephine baru join. Yang ini di dalam kurung ini kita sudah memisalkan dia sebagai U. Kemudian dx-nya itu 1 dx itu nilainya sama dengan 1 du. Berarti dx ini kita ganti jadi du. Nah, perhatikan. Kalau kita mengintegralkan di sini du, ini du berarti variabel fungsinya harus dalam U semua gitu ya. Nah, ini juga udah U semua. Berarti kita bisa mengintegralkan langsung. Tetapi akarnya itu kita jadikan pangkat pecahan dulu ya. Jadi di sini menjadi integral. Yang ini jadi U pangkat 2/3 ya. U pangkat 2/3. 2/3. Kemudian DU. Nah, baru kita integralin nih. Integralnya berarti 1 per gitu ya. 1 dibagi ini 2/3. 2/3 ditambah 1 ya. 2/3 ditambah 1. Kemudian U-nya pangkatnya juga bertambah 1. Terlalu kecil ya? Sebentar, saya besarin dulu. Plus 1. Plus C jangan lupa. Nah, ini biar kelihatan. Ini saya hapus dulu. Josephine. Josephine. Oh, keluar lagi dia. Oke, kemudian ini. 1 dibagi ini berarti 1 ini jadikan 3/3 ya. Jadi ini 5/3 ya. 1 dibagi 5/3. 1 dibagi 5/3. Ini menjadi 3/5 ya.
3/5. Nah, seperti ini. Berarti di sini, kini konstantanya kita jadikan 3/5. 3/5. Jangan bingung ya. Nah, ini kemudian U-nya kita kembalikan lagi. Nah, ini kan jadinya 1 ditambah 1 kan dia, ini saya tulis gini aja. Ya udah. Ini saya copy dulu deh. Saya copy dari sini. Copy. Nah, ini pangkatnya adalah 1/2/3 plus C. Nah, kemudian kita kembalikan lagi, sama dengannya di bawah. Kita kembalikan lagi U-nya, karena kita tadi memisalkan ya. Jadi U-nya kita kembalikan lagi jadi X plus 1 nih. 1/2/3 berarti satunya yang bulat di luar nih. Keluar akar. Kemudian yang pangkat 2/3 itu bentuk akar nih. Nah, plus C. Jadi, nah, seperti itu caranya, langkah-langkahnya. Apakah paham? Silahkan kalau ada pertanyaan. Pusing, Gi? Geleng-geleng dia. Paham ya? Pokoknya urutannya Bu, adalah, ya apa? saya masih nggak ngerti yang 1 DU sama dengan 1 DX. Ini diturunkan kedua ruas. Turunkan kedua ruas. Jadi ruas kiri itu variabelnya U. Jadi anggap U-nya adalah X gitu ya. Kalau kita menurunkan X itu kan 1 ya. Nah, maka U itu juga 1 turunannya. Karena variabelnya U, maka kita sertakan di belakangnya adalah DU. DU itu penanda bahwa 1 itu kita menurunkan dari variabel U. Gitu? Paham? Oh, oke, Ya. Bu. Kemudian turunan dari X itu kan 1. Turunan dari 1, 0. Nggak usah ditulis. Ya udah 1 DX aja. Nah, ini DX mengikuti karena di sini variabelnya X. Gitu. Paham ya? Oke, Bu. Kita lanjutkan. Ya, apa? Itu tiba-tiba ada 3 akar dalam itu yang terakhir. Itu gimana, Bu? Dari mana? Bagian terakhir. Yang mana? Kamu annotate deh, tunjukin. Yang mana? Oh, ya. Yang ini, Bu. Ah, itu. Oh, ini loh. U pangkat 1 2/3 itu artinya U pangkat 1 dikali U pangkat 2/3. Gitu? Nah, yang pangkat 1 itu Oh, keluar oke, Bu. nih. Kemudian yang 2/3 kita masukkan dalam akar. Paham ya? Oke, Bu. Oke. Nah, kita lanjutin ya contoh berikutnya. Supaya lebih paham lagi. Oke, contoh berikutnya. Yang contoh kedua ya. Contoh yang kedua soalnya apa? Nah, ini dia. Nah, ini juga perhatikan ada pangkat 9, kemudian perkalian 2 fungsi. Ini nggak mungkin, kita harus menjabarkan pangkat 9 dulu, kemudian semua dikali 10X, kan nggak mungkin, lama ya. Nah, ini pasti pakai metode substitusi. Kita misalkan yang U yang mana nih? Kira-kira. Yang 10X atau yang 4X kuadrat min 1? Yang mana, Gi? Yang mau diambil jadi U, yang mana? Yang 4X kuadrat min 1. Ya, betul. Yang derajatnya lebih tinggi ya, supaya gampang lihatnya nih. Yang derajatnya lebih tinggi atau yang di dalam kurung. U sama dengan. Nah, ini kemudian turunkan kedua ruas ya. Turunkan kedua ruas, berarti turunan dari U adalah DU ya. Ini adalah DU sama dengan turunan dari 4X kuadrat apa, Nggi?
4x kuadrat diturunin. Y, kamu nge-freeze ya? Anggi nge-freeze nih. Yaudah saya tanya sama Rahwel, Taraka. Mana Taraka? Rahwel? Iya, Bu. Turunan dari 4x kuadrat apa? Kenapa, Bu? Turunan dari 4x kuadrat. Kamu turunin apa? 8x. 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 Turunan dari min 1, 0 ya. Berarti ini karena variabelnya x, berarti kita ikuti dx. Nah, kemudian dari sini, kita akan mencari dx sama dengan nih. Berarti, ini semua kita bagi sama 8x ya. Dibagi 8x. Maka kita peroleh apa? Rahwel. Taraka. dx-nya apa? Sama dengan apa? dx sama dengan DU per 8x. ya, betul. DU per 8x. Pokoknya selalu DU per ya. Kalau mencari DX seperti ini, pasti DU per. Ini 8X. Oke, kemudian kalau kita udah dapat DX sama dengan nih, nah kita kembalikan lagi ke soal kita nih, substitusi ya. Masukkan lagi, kita ganti, maka ini judulnya adalah metode substitusi gitu ya. Kenapa? Karena kita menyederhanakan bentuk fungsinya nih, supaya sederhana. Nah, berarti tadi yang dalam kurung 4x kuadrat min 1 itu kita ubah jadi U nih, supaya lebih sederhana. Kemudian dx ini juga kita ganti nih, jadi du dibagi 8x. Nah, begitu. Supaya variabelnya berubah menjadi U semua. Nah, ini kan tadi dikali nih. Nah, sekarang kita coret nih. X dibagi X kan hilang. Nah, ini kita coretin dulu. Nah, kemudian sama dengan integral 10 dibagi 8, ini juga disederhanakan ya. Jadi 5/4 ya. 5/4, kemudian U pangkat 9 tetap. U pangkat 9 DU. Nah, begitu. Jadi, sekarang perhatikan, fungsi kita menjadi sederhana nih. Mengintegralkannya gampang. Kita memakai yang integral dasar tadi ya. Nah, ini integralnya jadinya adalah 5/4. 5/4 dibagi 10 ya. Kemudian U-nya berpangkat 10. U-nya berpangkat 10. 10, kemudian ditambah C, jangan lupa ya. Karena ini adalah integral tak tentu. Kita belum tahu C-nya itu dari berapa, konstanta berapa. Nah, kemudian ini saya buangin dulu. Josephine? Halo, Bu. Gimana? Putus nyambung? Udah bisa? Iya, Bu, udah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Saya Tadi? lagi di luar, Bu. Oh, Saya pindah tempat, Bu, biar dapat wifi. nyari internet kamu ya? Iya, Bu. Oke. Susahnya sekolah zaman sekarang ya. Kalau listrik mati harus cari internet sinyal. 5/4 dibagi 10 berapa? Rahwel, 5/4 dibagi 10 nih, berapa nih? Berapa ya? Seper? Berapa? 1/8. Ya, 1/8. Kemudian U-nya kita kembalikan lagi ya. Kita balikin lagi. Kan kita udah selesai nih mengintegralkannya. Maka ini kita ganti lagi jadi 4x kuadrat min 1 nih ke sini.
Nah, kemudian jangan lupa ada plus C-nya. Ya udah selesai. Begitu. Apakah paham contoh kedua? Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa ya? Paham ya? Bu, Ya, apa? saya masih bingung yang DX sama dengan DU per 8X itu, Bu. Oh, Dapatnya oke. gimana ya, Bu? Saya tadi putus-putus. Ini nih, Rafael. Iya, 4x Bu. kuadrat Yang kamu turunin. Jadi 4 dikali 2 ya, 8x tuh. Turunan dari min 1 0, ya udah 8dx aja. 8x dx ya. Oke. terus DX sama dengan DU per 8X tuh dari Nah, mana, Bu? ini Dari dibagi 8x supaya kita dapat Oh. dx ya. Nah, Oke, jadi Bu. nanti ini dx ini kita ganti substitusi ke sana, ya kan? Supaya sederhana. Ini juga kita ganti ke sana. Maka soal kita, nah nanti jadi bentuk sederhana seperti ini. Yang tadinya ribet panjang seperti ini, ternyata dia dengan mengubah variabelnya berubah jadi U, maka dia menjadi lebih sederhana. Maka kita bisa mengintegralkan pakai rumus dasar gitu ya. Oke. Oke, Bu. Makasih. Ya. Mau tanya, Masih ada lagi? Ya. Itu kenapa diturunin? Yang mana? Punya diturunin karena DU atau? Iya, kan ini integral nih. Ini kan lambang integral, Jo. Jadi dia harus diintegralkan pakai rumus dasar tadi ya. Yang A dibagi N plus 1 tadi. Bukan ini. Yang mana? Yang mana? Bukan, ini bagian yang tadi Rafael nanya itu kenapa diturunin? Yang 8x dx. Lah iya, kan ini kita memisalkan yang jadi U itu kita turunkan supaya kita dapat dx. Gitu. Jadi 8x dx itu maksudnya turunan dari 4x kuadrat. Betul, Jo. Oh. Ya. Oke. Paham ya? Apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Enggak ya? Kita lanjutin nih yang nomor 3 sekarang. Jadi di integral itu selalu memakai konsep turunan juga ya. Karena integral adalah lanjutan dari turunan. Nah, sekarang ini udah ya, saya tenggelamkan. Sekarang yang nomor 3. Nah, ini juga nih, X kuadrat nggak bisa naik ke atas. Kenapa? Karena ada plus 1-nya. Maka dia harus pakai metode substitusi ya. Kita misalkan U-nya itu pasti derajatnya yang lebih tinggi ya. Yang X kuadrat plus 1 nih. Yang kita ambil jadi U. Ini adalah U sama dengan. Nah, kemudian kita turunkan kedua ruas ya. Turunkan kedua ruas. Turunan dari U adalah DU ya. DU. Sama dengan. Turunan dari X kuadrat apa? Ayo. Rafael. X kuadrat diturunin. Jadinya? 2X, Bu. 2X. Turunan dari 1, 0 ya. Maka ini DX. Nah, begitu. Kemudian kita mencari DX sama dengan ya. Berarti DX sama dengan apa? Rafael. DX sama DU dengan? per 2X ya, Bu? Ya, betul. DU per 2X. Selalu DU per ya. Untuk gampang mengingatnya gitu. 2X. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke soal kita substitusikan. Sama dengan. Yang bawah ini jadi U nih. Hilangin jadi U. Kemudian dx-nya berubah jadi DU per 2X nih. Kita masukkan ke sana. Nah, begitu. Tinggal dicoretin yang bisa disederhanakan nih 2X sama 2X ya. Pembilang sama penyebut nih bisa dicoret. Nah, kita dapat bentuk sederhana kita adalah integral dari ini naik ke atas ya, U pangkat min 1 gitu ya. U pangkat min 1.
DU. Nah, ini sama dengan kita tinggal integralin. Nah, ini perhatikan. Kita mengintegralkan ini ya. Dia menjadi 1 per min 1 ditambah 1 ya. Kemudian di sini U pangkat min 1 ditambah 1. Kemudian ada C-nya ya, plus C. Nah, kemudian ini muncul angka 1 per 0 nih. Ya kan, angka 1 per 0 kan tidak terdefinisi nih. Oh, berarti yang khusus untuk pangkat min 1 nggak bisa nih. Kita mengintegralkan pakai rumus dasar. Itu ya, karena kenapa? Muncul 1 per 0. Berarti kemudian muncullah definisi. Sebentar, ini kita lihat. Di sini. Nah, maka di sini muncullah definisi yang mana ya? Ini dia. Jika n-nya min 1, jadi pangkatnya min 1 ya, nih, integral dari U pangkat min 1 DU, itu nggak bisa karena muncul 1 per 0 gitu ya. Maka dia didefinisikan integral dari U pangkat min 1 itu adalah ln harga mutlak U gitu ya. Nah, ini saya copy. Kita pindahkan ke Word kita tadi. Saya copy di sini. Nah, ini khusus untuk yang pangkat min 1 ya. Jadi X pangkat min 1 DX. Berarti dia adalah ln X gitu ya. Nah, dia menjadi ln yang ini. Ini saya warnain hitam. Plus C gitu ya. Plus C. Nah, ini sama dengan, nah U-nya kita kembalikan lagi nih. U kita adalah, mana? X kuadrat plus C. Ini kita ganti menjadi X kuadrat plus 1. Ke sini. Nah, begitu ya. Jadi kalau kalian ketemu integral dari U pangkat min 1, pokoknya variabel yang berpangkat min 1, itu integralnya adalah menjadi ln harga mutlak X atau U gitu. Apakah jelas yang nomor 3? Saya? Sekarang saya lanjutkan yang nomor 4. Nomor 4 ini beda lagi nih. Nomor 4. Nah, nomor 4 perhatikan nih. Tadi kan katanya yang jadi U itu yang derajatnya lebih tinggi ya. Nah, ini perhatikan. Nomor 1 karena di luarnya nggak ada X, berarti X plus 1 itu yang jadi U. Kemudian yang nomor 2 nih, 10X sama 4X kuadrat min 1, yang derajatnya lebih tinggi adalah yang 4X kuadrat min 1, maka 4X kuadrat min 1 jadi U. Kemudian contoh ketiga nih, 2X sama X kuadrat plus 1, derajat lebih tinggi adalah yang X kuadrat plus 1. Berarti X kuadrat plus 1 yang jadi U. Nah, sekarang yang nomor 4. X sama 1 plus X, mana derajatnya yang lebih tinggi? Nggak ada ya, sederajat ya dia ya. Maka kalau kalian ketemu soal seperti ini dia bisa dikerjakan dengan substitusi dan cara parsial ya. Integral parsial. Nah, kita mau coba yang dengan cara substitusi. Dengan cara substitusi. Berarti yang kita misalkan yang lebih kompleks. X sama 1 plus X yang lebih kompleks pasti yang 1 plus X ya. Misalkan yang jadi U itu yang di dalam nih. Nah, ini jadi U. Kemudian kita turunkan kedua ruas. Turunan dari U adalah DU ya. Ini adalah DU. Sama dengan turunan dari 1 plus X itu 1 juga ya. DX. Nah,
Kemudian kita substitusi ke soal kita. Nah, sama dengan. Ini jadi U nih. Kemudian dx-nya berubah jadi du. Nah, sama dengan. Nah, perhatikan nih. Kan kalau kita mengintegralkan dalam du, berarti fungsinya harus variabelnya harus u dong. Tapi kok di sini masih ada x. Nah, karena ada x, berarti x ini harus diganti dulu. Diganti dengan siapa? Diganti dengan yang ini nih. Ini yang kita misalin jadi u ini, kita harus nyatakan dalam x sama dengan nih. Jadi u min 1 ya. Nah, supaya bisa kita substitusi ini, kita substitusi ke sana, ke x-nya ini. Nah, supaya variabelnya menjadi u semua, gitu ya. Nah, kemudian kita substitusi ke sini nih. Integral. Yang x di depan ini berubah menjadi u min 1. Kemudian yang akar u ini kita jadikan u pangkat setengah ya. U pangkat setengah. 1/2 du. Nah, sekarang variabelnya sudah u semua. Baru kita kali ke dalam dulu ya. Supaya bisa diintegralkan nih. Kita kali masuk. Berarti dia menjadi integral. U pangkat 1 dikali U pangkat setengah, pangkatnya jadi bertambah ya. Dia menjadi U pangkat 3/2 nih, saya copy dari sini. U pangkat 3/2. 3/2. Kemudian dikurangi U pangkat setengah, tutup kurung, du. Nah, baru sekarang kita integralin satu-satu ya. Nah, sekarang kita integralin. Sama dengan integral dari U pangkat 3/2. Berarti 1 dibagi 1/3/2 ditambah 1 nih. Tambah 1. Nggak kelihatan ya. Bentar. Nah, U-nya juga bertambah 1. Nah, ini jadi bertambah 1. Nah, kemudian dikurangi. Yang ini juga nih, U pangkat setengah diintegralin. Saya copy dari sini aja. Tinggal mengganti 3/2 menjadi setengah ya. Ini setengah, ini setengah. Nah, jangan lupa terakhir ada C. Nah, seperti itu. Sama dengan. Saya buang dulu coretannya. Oke. Kemudian nih, 1 dibagi ini menjadi 3/2 tambah 2/2 ya, 5/2 ya. Jadi 2/5 ya. Kalau saya langsung menuliskan 2/5 bisa ya. 2/5. Kemudian U-nya juga berpangkat 2,5 ya. U berpangkat, saya copy dari sini aja. U pangkat saya tulis jadi 2,5 aja ya. Karena nanti akan dipecah menjadi bentuk akar. Kemudian dikurangi 1 dibagi 3/2 jadi 2/3 ya. 2/3. Kemudian U-nya berpangkat 1,5 ya. Saya copy dari sini aja. 1,5. Nah, plus C. Sekarang tinggal mengembalikan lagi U-nya. Jadi ini 2/5. 2/5 kemudian ini 1 plus X. Ini berpangkat 2 ya. Karena 2,5 nih. Ini berpangkat 2. Kemudian dikali yang akar nih. Karena setengah ya. Nah, kemudian dikurangi 2/3. 2/3. 1 plus X. Yang pangkat 1 di luar. Kemudian yang pangkat setengah akar.
Nah, kemudian ada plus C. Nah, seperti itu. Apakah jelas? Pakai cara substitusi. Ini ya jawaban terakhir kita yang ini nih. Plus C. Saya kasih warna biar kelihatan. Nah, tuh. Kemudian kalau pakai cara parsial nih. Nah, sekarang kita mencoba mengerjakan pakai cara parsial. Nih. Cara parsial. Dengan cara parsial. Nah, cara parsial itu seperti apa rumusnya? Saya kopikan dulu ya dari modul. Rumus integral parsial. Nah, ini rumus integral parsial. Jadi, ini saya copy dulu soal kita. Nah, dari sini kita harus membedakan dulu ini integral U dV nih, berarti yang ini jadi U nih. X ini adalah U. X ini adalah U. Nah, kemudian kita turunkan kedua ruas ya. Dia menjadi DU sama dengan DX. Nah, kemudian ke bawah, saya enter aja ke sini. Nah, kemudian yang DV siapa? DV itu yang ini. Saya copy semua aja. Jadi ini adalah DV sama dengan tanpa X yang di luar ini ya. Nah, ini adalah DV. Kemudian ini kita integralin nih. Supaya kita dapat V, maka kita harus integralin nih. DV kan dia hasil dari turunan. Kalau kita naikkan, kita integralin, kita ketemu V. Berarti yang ruas kanan juga kita integralin ya. Nah, ini harus pakai substitusi. Integral yang ini nih. Kita kerjakan sendiri di luar sini. Nah, misal yang 1 plus X ini kita ambil sebagai U. Ini adalah U sama dengan. Kemudian kita turunkan kedua ruas ya. Turunkan kedua ruas nih. Berarti turunan dari U adalah DU. Nah, parsial itu cara yang paling panjang. Maka tadi saya bilang, kalau bisa dijabarkan, jabarkan dulu aja. Kita paksa gimana caranya supaya bisa kita integralin pakai rumus dasar gitu. Karena rumus dasar paling mudah gitu ya. Tapi kalau diutak-atik, diurai-urai nggak bisa juga mentok, ya udah berarti rumus berikutnya yang kita pakai adalah metode substitusi dulu. Jangan langsung parsial ya. Substitusi dulu. Kalau substitusi juga ternyata mentok nggak bisa, maka muncullah integral parsial seperti ini. Nah, nanti saya tunjukkan soal-soal yang nggak bisa pakai substitusi ya. Nah, ini turunan dari 1 plus X adalah 1 juga, berarti DX. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke sini. Pokoknya parsial itu senjata terakhir kalau kita nggak bisa mengerjakan dengan cara yang termudah. Nah, ini adalah DX. DU. Nah, kemudian ini integral U pangkat setengah ya. Kita jadikan integral U pangkat setengah. U pangkat setengah tadi udah ada ya, copy aja ya. U pangkat setengah, ini dia. Integral U pangkat setengah DU. Nah, tinggal diintegralin nih. Integral dari U pangkat setengah, dia menjadi 1 dibagi 3/2 ya. 1 dibagi 3/2, karena setengah ditambah 1. Kemudian U-nya juga bertambah 1, jadi U pangkat 1/2. Saya tulis di sini 1/2 ya, 3/2 juga boleh, 1/2 juga boleh. Ditambah C.
Nah, kemudian sama dengan kita ini jadikan 2/3 ya. 2/3. Nah, U-nya kita kembalikan lagi ke bentuk ini. 1 plus X ya. Berarti di sini 1 plus X, yang pangkat 1, kemudian yang pangkat setengah yang akar. Plus C. Nah, ini baru mengintegralkan yang DV nih. Nah, berarti ini kita masukkan ke sini ya. Ke V. Nah, nilai V-nya adalah itu. Gitu. Kemudian, langkah berikutnya adalah kita memasukkan ke sini nih. Parsial itu memang paling panjang. Jadi kalau bisa nggak pakai parsial, ya udah jangan dipaksa pakai parsial. Karena lama nih. Berarti ini kan U kali V nih. Integral U dV itu adalah U dikali V. U tadi siapa? Si X ya. Nah, ini berarti X dikali V. Berarti dikali sama ini nih. C-nya nanti belakangan. Kita tulis yang ini dulu. Ini saya kasih. Kok hilang? Saya kasih gini. Nah, kemudian min integral dari V nih. Integral V ini saya copy dulu deh. Karena ini masih ada tanda integral ya. V-nya ini kita masukkan ke sini. Nah, panjang banget ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita masih harus mengintegralkan ini nih. Sekali lagi. Nah, ini kita ambil, kita integralin dulu nih. Sebentar. Ini DU-nya siapa? DU-nya ini belum diganti. DU itu sama dengan DX ya. Nah, ini kita ganti jadi DX. Nah, ini juga DX. Kemudian kita mengintegralkan yang ini nih. Oh, berarti kita memakai yang ini aja nih. Yang pangkat 3/2 ya. Nah, ini adalah sama dengan integral. Saya copy sekali lagi nih. Sederhanakan. Nah, yang ini saya buang ya. Ini jadinya pangkatnya adalah 3/2. Saya bikin pangkat 3/2 digabung jadi 1. Ini adalah 3/2 ya, pecahan. 3/2. Nah, kemudian kita misalin. Misal U-nya adalah, kita pakai substitusi lagi ya. Misalkan, kok masuk di sebentar. Misalkan U-nya yang ini lagi nih. Yang dalam kurung ya, pangkatnya jangan diambil ya. Nah, ini adalah U sama dengan. Kemudian kita turunkan kedua ruas nih. Turunan dari U adalah DU. DU sama dengan DX ya. Nah, kemudian substitusi lagi ke sini nih. Copy. Sama dengan, nah ini jadi U nih. Saya copy. Ini jadi U. Kemudian yang ini jadi DU. Nah, kemudian kita integralin nih. Integralnya adalah 2/3 dibagi 5/2 ya. Saya tulis dulu deh biar ini adalah 2/3 nih. Yang bawah ini adalah yang ini ya, ditambah 1 ya. Tambah 1. Kemudian U-nya berpangkat, saya bikin baru aja. U berpangkat 3/2 tambah 1 ya. 3/2 tambah 1 plus C. Nah, sama dengan, nah ini 2/3 dibagi 5/2 ya. Berarti, tulis dulu deh, nanti enggak bingung. Ini adalah 2/3. Dibaginya adalah 5/2 ya. 5/2 nih. Kemudian U-nya berpangkat 5/2.
Saya tulis 5/2 di sini. Plus C. Nah, kemudian ini 2/3 dibagi 3/2, ini menjadi 4 serius, sebentar. Ada yang keliru nggak? 2/3 2/3, 3/2 benar. Kemudian 2/3 benar. 2/3 dibagi, oh ini belum diganti, ini 5. Nah, berarti sama dengan, ini menjadi 4/15 ya. Karena yang ini, kalau kalian ketemu 2/3 dibagi sama 5/2 itu berarti dikali sama 2/5 gini ya. Pecahan yang penyebutnya kita balik, jadinya 2/15 gitu. Jadi di sini menjadi 4/15. Saya bikin baru aja. 4/15, 15. U-nya berpangkat, U-nya kembalikan lagi ya. U-nya kita kembalikan lagi jadi 1 plus X. Nah, kemudian ada C-nya, plus C. Nah, kemudian ini kita masukkan ke sana. Nah, ini 2,5 ya. Nah, ini juga harus dipecah nih. 2,5 nih. Saya tulis di mana ya? Di sini aja deh. Ini adalah 2,5. 2,5 itu berarti dia pangkat 2. Kemudian yang setengah adalah yang akar. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita masukkan ke sini berarti. Jadi integral ini saya ambil. Ini menjadi sama dengan ke bawah aja. Sama dengannya adalah copy. Yang ini sama nih. Saya copy aja nih. Berarti dia menjadi X ya. Di sini ada X-nya nih. Nah, karena dikali X. Kemudian yang belakang adalah min, salah. Min yang ini nih. Oh, ini coretannya saya buang dulu ya. Min yang ini nih. Copy. Nah, saya masukkan ke sini. Nah, begitu. Ini adalah jawaban terakhir kita dengan cara parsial. Nah, ini saya warnain ini juga deh. Nah, perhatikan. Tadi dengan metode, nih perhatikan, panjang sekali ya, parsial ya. Padahal dengan metode substitusi kita hanya berapa baris nih. Tetapi perhatikan, hasilnya berbeda nih. Tampaknya, tapi sebenarnya ini sama. Nah, sekarang saya kasih trik nih. Kalau soal seperti ini masuk di soal PG ya, maka pertama yang harus kalian perhatikan adalah optionnya, pilihannya itu bentuknya seperti apa. Nah, perhatikan. Kalau bentuknya itu X-nya itu ngumpul jadi satu, selalu sama bentuknya, ya, selalu sama bentuknya nih, ini pasti pakai cara substitusi. Oke, paham? Jadi ini X-nya ini selalu sama nih. 1 plus X, 1 plus X, kemudian 1 plus X, variabelnya selalu sama nih. Di semua pilihannya. Maka dia adalah pasti menggiring kita harus memakai cara substitusi. Tetapi kalau nanti di pilihannya kita ketemu soal seperti ini ya, kemudian di pilihannya itu munculnya adalah bentuk yang seperti ini nih, perhatikan. Variabelnya itu tidak selalu sama, ada 1 plus X, kemudian ada X sendiri. Nah, ini 1 plus X, ada X sendiri nih di depan. Ini pasti pakai metode parsial gitu ya. Paham bedanya? Paham ya? Jadi kalau kalian ketemu soal yang jenisnya adalah derajat, nah ini dia. Derajatnya si suku yang di luar sama derajat yang di dalam akar ini sama pangkatnya,
maka kan kita bisa memakai dua cara nih. Pakai substitusi bisa, pakai parsial bisa. Maka kalau soal ini masuk di PG, soal PG, maka pertama lihatlah optionnya, pilihannya itu variabelnya itu selalu sama enggak. Kalau selalu sama, pasti dia pakai cara substitusi. Tetapi kalau muncul X di luar tadi, X kemudian 1 plus X. Nah, seperti ini kan variabelnya artinya beda nih. Yang satu X doang, yang satunya X plus 1. Maka dia pasti harus memakai cara parsial. Itu cara membedakan. Oke, paham ya? Kalau pakai uraian sih bebas, terserah. Nah, sekarang kita akan lihat ke modul kita tadi. Saya tidak akan menambah lagi. Nah, berarti kalian coba mengerjakan latihan 1 ya. Nah, ini yang pakai cara substitusi. Cara biasa sama substitusi aja, sampai nomor 2 aja ya. 1 itu cara biasa nih. Kemudian nomor 2 ini pakai metode substitusi. Paham ya? Nah, perhatikan kalau kalian ketemu soal seperti ini, maka faktorkan dulu. Oke, faktorkan pembilang, kemudian coret yang sama, baru diintegralin. Oke, paham ya? Nah, ini juga faktorkan dulu nih. Gitu caranya. Oke, sampai di sini aja. Ini saya stop share.